Tabe selamat lingun latai, salam sahujud karena melempang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo Pak Hari Samandiai, selamat datang di podcast Haring Keharingan. Saya Sapira Nila Putri akan menemani Pak Hari Samandiai, Umat Sedharma berbincang hangat membahas tentang keumatan, terkhususnya di Kalimantan Tengah. Dan pada episode kali ini, kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam kehidupan spiritual umat Hindu Keharingan, yaitu apakah rohaniawan masih relevan di era digital. Karena di tengah pesatnya perkembangan teknologi, media sosial, dan perubahan cara manusia menjalani hidup, para rohaniawan atau basir mulai jarang dibicarakan, terutama oleh generasi muda. Banyak persoalan hidup yang kini dicari jawabannya melalui internet, media sosial, bahkan kecerdasan buatan. Kalau biasanya itu sering kita gunakan adalah chat GPT, ya. Namun pertanyaan penting ini perlu kita renungkan bersama, apakah rohaniawan masih dibutuhkan di era digital seperti sekarang atau rohaniawan hanya dipandang sebagai bagian dari masa lalu? Untuk itu, pembahasan yang lebih dalam lagi, saya kedatangan narasumber yang memiliki pemahaman mendalam tentang spiritual, yaitu Basir Riyandi SPD MPD atau biasa rohaniawan Hindu yang nantinya akan menemani saya berbincang hangat di sini. Selamat datang di podcast Haring Keharingan. Bagaimana kabarnya? Ya, Astungkare baik. Iya. Ini manggilnya gimana biar lebih santai? Ya, baik. Di sini terlebih dahulu perkenalkan Hmm. nama saya itu Riyandi. Saya kebetulan yaitu sebagai mahasiswa sekaligus rohaniawan Hindu Keharingan yang disebut dengan Basir. Oh, Ya. berarti Basir Riyandi ini masih berstatus mahasiswa atau sudah selesai? Astungkare pada tahun kemarin sudah yaitu lulus, sudah diwisudakan. Oh, luar biasa sekali ya di tengah kesibukannya masih sempat untuk menyelesaikan studinya, Ya, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Basir Riyandi ini termasuk Gen Z ya, muda sekali gitu menjadi seorang basir, ya? bisa dikatakan begitu ya. Oke. Oke. Menurut Basir Riyandi, seorang rohaniawan itu seperti apa sih sesungguhnya di dalam ajaran Hindu? Apakah ia hanya pelaku ritualkah atau memiliki makna tanggung jawab spiritual yang lebih dalam? Ya. Baik untuk rohaniawan atau basir tepatnya Hindu Keharingan, basir ini yaitu terlebih dahulu ya sebagai umat Hmm. yang beragama terkhususnya memeluk agama yaitu Hindu Keharingan. Nah, terus basir ini dianggap mampu sebagai tokoh panutan yaitu untuk memimpin suatu ritual keagamaan mulai dari ritual terkecil hingga yang terbesar. Dan Basir ini dipercayakan oleh umat gitu. Mhm. Baru bisa dikatakan yaitu sebagai basir. Dan basir ini banyak lagi prosesnya, tidak hanya langsung menjadi basir tetapi ada step per stepnya Mhm. gitu. Sehingga bisa dikatakan sebagai basir. Oh ya, kalau mau jadi basir itu apakah ada sekolahnya kah? Atau memang, dari perasaan sendiri? Misalnya, "Oh ini sepertinya jadi basir ini asik," kalau anak Gen Z sekarang kan pasti ngeliat yang asik-asik mau ikut gitu. Ya, untuk menjadi basir ini terkhususnya pada era sekarang semenjak kita yaitu integrasi, semenjak kita yaitu didirikan yaitu sekolah tinggi agama Hindu terlebih dahulu Mhm. dan sekarang dikatakan yaitu Institut Agama Hindu Negeri Kampung Penyang Palangkaraya. Nah, Oh iya. di sini ada suatu program studi yang mengajarkan dari generasi menjadi basir gitu. Ada yang disebut dengan jurusan kependidikan. Oh Ya di iya. situ khusus mengajarkan yaitu mengenai
tahap-tahap atau proses menjadi seorang rohaniawan atau basir gitu. Oh ya, berarti tidak tidak semata-mata hanya mau saja, tapi Iya, memang ada tempat wadah untuk iya, dia bisa belajar menjadi seorang basir ya. iya, Bagaimana juga menurut Basir Nandi sendiri untuk melihat perubahan peran rohaniawan dari masa lalu hingga memasuki era digital seperti sekarang? iya, Jadi kan pelayanan kalau di era digital sekarang lebih, mumpuni ya, media sosial apa segala macam gitu. iya. Itu gimana sih menurut Basir ini? Oke. Terbantukah selama ini pekerjaannya sebagai rohaniawan itu? Ya baik untuk era sekarang semenjak perkembangan zaman, peran sebagai rohaniawan ini tentu sangat terbantu, Mhm. di mana terdahulu semenjak belum ada perkembangan zaman yang signifikan seperti sekarang ini, rohaniawan banyak dipandang yaitu sebelah mata gitu. Mhm. Tetapi semenjak sekarang rohaniawan dipandang sama, khususnya kita umat Hindu Kaharingan, yaitu rohaniawannya memiliki yaitu SDM yang sangat luar biasa sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dan banyak peningkatan gitu Mmm. rohaniawan kita. Mhm, berarti sangat, pengaruh media sosial berpengaruh ya Ya dalam sangat berpengaruh. heeh, betul. Mulai dari apa namanya, bisa kita sebut mulai dari etika dan Mhm. berpakaian gitu. Karena rohaniawan-rohaniawan atau basir pada zaman dahulu berpakaiannya cuma yaitu pakaian lokal aja gitu. Mhm. Apa namanya, yang terbuat dari alam aja gitu. Oh ya. Contohnya dari kulit nyamuk gitu, Mhm. yang dianyam sedemikian rupa, tuh. Kalau sekarang sudah ada pakaian Iya, khusus kah? kalau untuk sekarang kita sesuai mengikuti zaman, ada pakaian-pakaian yang sudah apa namanya, khusus dan apa yang disebut, yang dianggap mampu gitu, seperti umat-umat lain Iya, gitu, baik kita terima kasih. berpakaiannya. Eee, Namun kan dampak-dampak dari media sosial ini sangat banyak ya, ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi negatif Terus ya. kalau gimana sih menurut Riyandi ini kalau misalnya melihat umat yang sekarang minim sekali perenungan, apakah manusia hari ini sedang mengalami spiritual tanpa disadari karena pengaruh media sosial itu, lupa gitu. Kan kadang orang scroll HP, scroll sosial media tidak hanya untuk membaca tentang hal-hal keagamaan begitu. Padahal Heeh, di zaman sekarang maju sekali seperti kita ketahui di HP sekarang sudah banyak yang namanya, kitab-kitab suci yang bisa kita download di aplikasi apa segala macam gitu, tapi jarang ada yang mau membuka apalagi membaca secara langsung. iya Gimana tuh menurut Basir benar Riyadi sendiri benar. menanggapinya? Ya untuk zaman sekarang kebanyakan yaitu generasi-generasi kita, khususnya pada saat ini, yaitu kurang minatnya gitu, kurang Mhm. minatnya padahal untuk sumber ilmu-ilmu ini khususnya dalam spiritual, keagamaan, banyak sekali sumbernya. Yang pertama, ya kita menanyakan kepada tokoh-tokoh yang kita anggap mampu. Terus yang kedua yaitu kita mempelajarinya yaitu dengan media sosial, contohnya seperti internet dan Mhm. berbagainya gitu. Dan ada juga buku-buku yang sudah dituliskan dari terdahulu gitu. Oh iya. Eee, Kalau sekarang dengan majunya teknologi orang-orang biar lebih sering menggunakan hal-hal yang berbau teknologi gitu. Ya, Misalnya nih, gimana tanggapan Basir Riyandi, tentang yang misalnya nih, Vira mengalami sesuatu yang tidak bisa Vira cari jawabannya, Vira cari di internet. Kalau sekarang kan ada namanya ChatGPT ya, atau ya, Meta ya biasanya. Mau Meta. makan aja, kadang Meta hari ini mau makan apa gitu. Apa sih yang tidak bisa diberikan oleh internet tapi bisa diberikan oleh seorang rohaniawan. Ya, oke. Baik untuk internet terkhususnya atau media-media lain itu hanya membahas mengenai materinya saja. Mhm. Materi tidak untuk prakteknya. Sementara kalau secara langsung yaitu basirnya langsung melaksanakan proses ritualnya, maka itu step per stepnya kita tahu gitu. Mhm. Khususnya untuk generasi dari yang tidak tahu, misalnya proses membuat
sarana ritual seperti giling pinang dan berbagai sarana Mhm, seperti ketupat gitu. mhm. Itu jarang sekali kalau kita cuma melihat dari materi-materinya Oh, aja di internet gitu. ya? Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan Mhm. ada juga yang cepat nanggap gitu untuk Mmm, prosesnya, bisa cepat mhm. mendapatkan apa yang diinginkan gitu. Tapi sangat terbantu ya, Iya, rohaniawan memberikan pelayanan lewat sosial media dan internet ini, karena kadang juga, misalnya ada orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang mampu untuk mengajarkan hal tersebut. iya, benar sekali. Lalu, menurut pandangan Basir Riyandi, apakah rohaniawan masih relevan di era digital saat ini? Mengapa peran tersebut tidak bisa begitu saja ditinggalkan gitu. Padahal kan Iya, sudah ada internet nih, orang-orang kalau misalnya mau ibadah, mau apa, bisa aja gitu nonton YouTube, apa segala video YouTube, terus bisa lihat sosial media yang lain gitu, tanpa harus datang ke rumah ibadah atau datang ke rohaniawan untuk mencari, apa ya bahasanya, oke. mencari ketenangan lewat spiritual itu gitu. Oke. Baik, di sini kenapa tidak bisa melalui yaitu media berbagainya, contohnya dalam proses kita mendengarkan musik yang menggunakan rekaman dan musik secara langsung, Mhm. maka nilai spiritualnya akan lebih terasa yang secara langsung gitu. Kayak dari Lebih hati ke terasa hati. ya, gitu, spiritualnya dan kita merasa ada nilai religinya gitu Mhm. dalam proses ritualnya. Itu mengapa harus secara langsung gitu. Lebih tepatnya secara langsung dalam prosesnya kita mengetahui dari berbagai awal proses, apa namanya, upacara yang akan kita lakukan, kita akan lebih mudah gitu memahaminya. Daripada sekedar Iya, menonton di televisi, di handphone, lebih baik kita langsung datang ke tempatnya gitu iya, ke ya. tempatnya. Terus, eee, kita melihat perkembangan generasi muda zaman sekarang. Generasi muda sekarang kan jarang sekali ada yang tertarik dengan hal-hal berbau-bau spiritual gitu. Iya, Tadi juga Mas Radit membahas tentang SDM yang masih belum banyak yang jadi basir segala macam itu iya, gimana tuh? Semakin jauh mengapa menurut Basir generasi muda sekarang tuh semakin jauh gitu, semakin enggan untuk belajar gitu? oke. Untuk sekarang kebanyakan generasi muda itu sibuk dengan yaitu dunianya sendiri. Mhm. Karena kita rasa itu kurangnya suatu perhatian, perhatian orang tua terkhususnya di lingkungannya sendiri. Mhm. Kecuali meskipun apa namanya kita asa, kita kasih informasi, kita kasih pendapat, kasih masukan seperti ini apabila yang terutama yaitu niat, Iya, niat dan bakatnya. betul. Ya, apabila seorang ini tidak ada niatnya meskipun kita memberikan arahan, informasi mengenai ini gitu, contohnya mengenai ritual, proses ritual, apa mantra-mantra dalam proses ritual, ini harus menekuni, yaitu dari niat, dari hati, panggilan hati gitu loh. Mhm. Kebanyakan dalam proses, apa namanya, kita memberikan arahan atau memberikan pembelajaran, biasanya banyak meskipun kita memberikan ini materinya sama, tetapi daya tangkap dari generasi-generasi sekarang itu agak berkurang gitu. Mhm. Karena kurangnya suatu niat atau keinginannya untuk Betul. belajar atau menekuni dalam bidang itu. Mmm, lalu, apa sih tantangan sebagai basir ya, pasti kan nanti akan ada generasi selanjutnya, misalnya Basir Riyandi ini nanti akan menurunkan ke anak-anaknya gitu. Ya, Gimana cara Basir Riyandi tersendiri untuk menarik minat mereka dan apa sih resiko yang dihadapi jika regenerasi itu terhenti? Karena seperti kita ketahui ya, anak muda zaman sekarang jadi basir apa sih kayak gitu kan, masih kita lagi mau asik-asiknya bergaul gitu. ya. Untuk sekarang yaitu untuk menarik atau minat generasi yang terutama yaitu kita ajarkan di lingkungan kecil dulu, contohnya dalam yaitu keluarga. Mhm. Nah,
Setelah diajarkan dalam keluarga, baru kita diajarkan yaitu secara umum pada masyarakat. Nah, di sini kita ajarkan agar mereka bisa memahami, kita kasih arahan supaya mereka timbul minatnya untuk belajar menggali dalam proses ini. Dan kebanyakan tantangan sekarang itu basir-basir banyak terpengaruh dengan duniawi. Mhm. Contohnya yaitu terpikat kepada banyak wanita gitu. Nah, itu Aduh. sebagai tantangan kita sekarang ini. Oh. Ya, jadi nilai atau etika spiritualnya jadi berkurang gitu. Oh, berarti, hadirnya sosok perempuan ini mempengaruhi Iya, juga tentang ya kefokusan dalam melayani ya? yang lebih dari satu itu. Oh, Ya. apakah sering terjadikah di Nah, kehidupan sehari-hari untuk Basir Rayandi sendiri? kalau untuk zaman sekarang yaitu agak berkurang gitu. Kita mengetahuinya dari ajaran-ajaran dari pemberitahuan Mhm. dari orang-orang terdahulu. Kebanyakan basir ini yaitu dicap sebagai yaitu memiliki aura yang bisa memikat banyak cewek gitu. Waduh. Tetapi sekarang untuk basir-basir sekarang mulai perkembangan zaman, Heeh. basir-basir sekarang kebanyakan yaitu karena sudah memiliki SDM, pendidikan Mhm. yang Iya, memadai, betul maka betul. basir-basir sekarang bisa memilah yang mana yang baik, yang mana yang buruk, Iya. terus yang mana yang bisa menurunkan harkat sebagai rohaniawan yang disucikan atau Iya. ditokohkan dalam suatu keagamaan gitu. Basir Rayandi ini kan seorang basir, apakah mungkin nanti keturunannya juga diharuskankah mengikuti jejaknya atau dibebaskan saja memilih gitu? Ya, untuk kita yaitu sebagai umat Hindu Kaharingan, kebanyakan untuk generasi itu tidak diwajibkan, tetapi sebenarnya itu ada panggilan hati. Mhm. Contohnya seperti saya ini, Mhm. orang tua saya dari ayah tidak sebagai rohaniawan, Mhm. begitupun ibu, tetapi kakek-kakek saya terdahulu ada sebagai rohaniawan. Mhm. Rohaniawan yang disebut dengan Luhung Handepang Telun. Heeh. Kebetulan beberapa keturunan setelah dia, terus ada panggilan hati saya yaitu untuk menjadi seorang rohaniawan dengan melaksanakan beberapa tahap proses pelatihan sehingga bisa dikatakan sebagai basir gitu. Meskipun masih banyak-banyak kekurangan gitu, tidak sempurna. Oh, berarti kalau misalnya kita mengambil keputusan untuk menjadi basir itu harus melewati beberapa tahap Iya, ya? banyak Berarti tidak tahapannya, semerta-merta prosesnya. sudah bisa melaksanakan ritual langsung jadi basir? Iya, kebanyakan basir-basir itu yaitu cuma bisa melaksanakan proses ritualnya, tidak bisa yaitu membuat dari serana prasarana, bahkan ada basir juga yang kurang mengetahui proses-proses ritualnya. Mhm. Itu dikarenakan suatu keinginan untuk belajar atau pendidikannya Mhm. yaitu dari dalam dirinya kurang gitu, SDM-nya kurang, cuma bisa ikut-ikutan dalam Mhm. proses yaitu ritualnya aja. Mmm. Tapi kita semenjak zaman sekarang, semenjak kita sudah mempunyai kampus Institut Agama Hindu sekarang di Kota Palangkaraya, kebanyakan generasi-generasi yaitu meningkat, generasi basir ini, Mhm. rohaniawan Hindu Karingan, itu tergenerasi gitu. Iya. Nah, mereka diajarkan dari hal yang terkecil hingga dalam proses ritual terbesar seperti ritual tiwah gitu. Mhm. Dari ritual membuat serana prasarana dan berbagainya gitu. Itu diajarkan. Sehingga sekarang banyak generasi-generasi yang ingin belajar gitu, ingin tahu. Lalu, apa kita ambil sisi buruknya lah, apabila misalnya
terhenti gitu regenerasinya, tidak ada yang melanjutkan, itu gimana? Ini apabila terhenti, tapi saya rasa tidak terhenti ini. Meskipun apa namanya perkembangan zaman yang sangat signifikan sekarang untuk generasi Basir ini kita yakini, Mhm. kita percayakan yaitu anugerah Ranyih Langit Tuhan Yang Maha Esa, yaitu seperti apa namanya haring-keharingan ini. Mhm. Haring itu selalu timbul, maka generasi itu selalu timbul meskipun Mhm. apa namanya zaman selalu terus berkembang, tetapi kita yakini pasti ada tunas-tunas yang baru Betul, gitu untuk generasi rohaniawan ini. betul, sahih sahih. Ya, terus didukung lagi dengan keberadaan kampus tadi, yaitu Mhm. mengasah generasi-generasi agar terhindar dari hal-hal yang negatif gitu atau pergaulan serta narkoba dan berbagainya gitu. Eee, Lalu bagaimana sih cara Basir Riyandi dan juga rekan-rekan Basir lainnya itu beradaptasi tanpa kehilangan kesakralan? Beradaptasi dalam artian di dunia digital, kita kan pasti sering kalau sekarang kan apa-apa video, Iya. apa-apa foto gitu. Bagaimana cara kita mempertahankan kesakralannya lewat, sosial media? Karena kadang-kadang orang melihat, "Ah, apa ini? Ngapain ini?" Gitu. Apalagi dengan, berbagai banyak macam sarana prasarana kita, banyak orang-orang yang mengira hal-hal tersebut itu negatif begitu. Ya, baik untuk apa namanya mempertahankan Mhm. kesakralan suatu ritual itu perlu apa namanya kita lakukan yaitu mengenai proses etika Mhm. kita dalam Mhm. proses pelaksanaan ritualnya agar nilai religinya tetap selalu ada gitu. Mulai dari prosesnya, terus etika kita berpakaian, memimpin suatu ritual, Iya. terus perkataan kita Mhm. dalam proses pelaksanaan ritual itu harus dijaga, serta tingkah laku dan lain-lainnya. Itu tidak hanya kita lakukan di proses ritual saja, itu kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari itu. Kita harus berpikir, berbuat, terus berkata yang baik gitu. Oh iya, pokoknya, di setiap postingan-postingan kita nantinya harus ada makna-makna yang Ya, dapat disampaikan kepada para ya penonton-penonton kita, kepada eee, generasi-generasi. generasi-generasi Ya, muda maupun tua, karena kan sekarang juga orang main sosial media tuh dari umur muda sampai yang tua sudah iya bisa benar. bermain Ya sosial benar, media. benar sekali. Lalu, apa sih dampak jika rohaniawan ini ditinggalkan? Jika suatu hari nanti tidak ada lagi hadir dalam kehidupan masyarakat, apa yang paling dikhawatirkan akan hilang secara spiritual dan secara sosial? Ya, baik di sini kita sebagai rohaniawan agar hal tersebut terhindarkan, maka kita sebagai rohaniawan harus yaitu menulis atau apa namanya mengabadikan ilmu-ilmu kita Mhm. agar generasi muda, generasi yang akan datang bisa mempelajarinya meskipun tidak langsung, Mhm. tetapi mereka bisa mempelajarinya melalui media, contohnya media Mhm. buku. Heeh. Ya, terus kita tulis berbagai jenis ritual mulai dari mantra-mantramnya Iya. agar apa namanya tidak punah gitu. Betul. Karena kita zaman sekarang harus bisa yaitu memikirkan action yang akan depan gitu. Karena kita meyakini generasi-generasi sekarang bahkan generasi yang akan mendatang kita harus mempersiapkan gitu Mhm. sebagai rohaniawan-rohaniawan. Mulai dari sekarang kita membagikan ilmu-ilmu atau pemahaman pengertian yang kita miliki agar generasi-generasi ini tahu gitu. Mulai dari awal kita kasih tahu
filsafatnya gitu atau benang Mhm, merahnya dalam betul. proses spiritual atau ritual keagamaan Hindu Kahringan. Lalu apakah sejauh ini sudah adakah basir atau rohaniawan yang membuat sejarah atau buku seperti yang dikatakan oleh Mesir ataukah masih dalam bentuk rencana gitu? Ya, untuk zaman sekarang Mhm, kebanyakan rohaniawan-rohaniawan basir sekarang sudah mulai mhm, membuat buku. Karena ada terkhususnya kita generasi sekarang banyak menggunakan kita mencontohkan yaitu ada basir atau Dungung Depang Telun mhm, terdahulu yaitu Dungung Depang Telun yaitu Tianagan mhm, yaitu dia memiliki pandangan yang sangat apa namanya cemerlang mhm. sehingga dia bisa membuat buku dulu mulai dari proses ritual terkecil hingga ritual terbesar gitu sehingga sekarang bukunya masih ada dan kita sebagai rohaniawan sekarang ini harus bisa mencontohkan seperti beliau gitu, seperti almarhum Tianagan. Iya, Ya, agar generasi-generasi yang akan datang lebih mudah memahami tata cara dalam proses ritual dari yang terkecil hingga terbesar gitu. Dari proses kehidupan sampai proses ritual tentang kematian. iya. Agar tidak terjadinya pemutusan regenerasi Iya, tadi ya, supaya benar. tidak hilang Tidak hilang, gitu ya. ya kan. Eee, Baik, pembahasan kita hari ini sangat dalam dan membuka banyak sudut pandang, terutama bagi, Vira sendiri pun pribadi ya baru banyak banget yang baru Vira ketahui. Tadi kalau sebelumnya ternyata kalau mau jadi basir itu ada tahap-tahapnya, Iya, ada juga proses-prosesnya dan bahkan sekarang ada, jurusan atau pendidikannya ya iya, yang Di membidangi. IAHN ya, Iya, betul di sana Institut Agama sudah Hindu. disediakan wadah untuk kita belajar. Iya, Sekarang saya ingin mengajak kita semua, Pak Haris Samandiai, masuk ke bagian yang lebih reflektif. Apa pesan Basir kepada generasi muda yang sedang mencari jati diri di tengah dunia digital yang serba sangat cepat dan penuh distraksi ini? iya. Ini pesan untuk generasi-generasi, khususnya generasi muda, umat Hindu Kahringan. Kita mulai saat ini, yaitu untuk proses penggalian ilmu atau mempelajari ilmu-ilmu terkecil. Kalau tidak hari ini, kapan lagi? Kalau Hmm. tidak sekarang, kapan lagi itu? Mmm, Maka amun dia kita itah, ewe ya hindai. amun dia itah ewe hindai. Iya, Nah, begitu. Jadi kita harus mulai dari sekarang untuk mengarahkan gitu, mhm, mempelajari agar kita bisa mengetahui dalam proses-proses ritual terusnya keagamaan kita sendiri gitu, betul, keagamaan tersendiri. Agar kita bisa mengetahui apa yang menjadi tujuan kita dalam beragama gitu. Di betul, samping kita yaitu mempelajari norma-norma tentang tata cara yaitu kehidupan. betul. Apalagi generasi sekarang mudah goyah ya, Iya, baru baru menggali jati dirinya, bertemu dengan salah contoh satu temannya, pasti iya, banyak nanti seperti yang Mbak Siriandi tadi sebutkan juga, banyak goda-godaan kalau laki-laki perempuan, kalau perempuan laki-laki, iya begitu. benar. Padahal kalau kita melihat di setiap Kamis malam itu, balai kita itu penuh dengan pemuda dan pemudi di sana. Iya, Dan gen generasi kita tidak kurang gitu. iya betul, apalagi kemarin waktu festival Tandak, itu, stadion stadion apa itu, Tiara Batara, itu penuh dengan umat-umat kita, begitu. Baik, dari pembahasan hari ini kita dapat memahami bahwa rohaniawan bukan sekedar pelaku ritual, melainkan penjaga nilai, penuntun spiritual, dan penghubung antara manusia, alam, dan ranying hatala langit. Peran yang tidak dapat digantikan oleh teknologi, era digital seharusnya tidak menjadi alasan untuk menjauh dari spiritualitas, melainkan menjadi ruang baru untuk merawat dan mewariskan nilai-nilai luhur leluhur. Semoga melalui episode ini kita semua, terutama generasi muda, dapat kembali merenungkan pentingnya keseimbangan antara kemajuan zaman dan kedalaman spiritual. Terima kasih kepada para pendengar
dan penonton podcast Haring Keharingan yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan pembahasan yang tak kalah bermakna. Terima kasih Basir Riyandi, semoga nanti diskusi kita tidak hanya sampai di saat ini, Iya, tapi kita akan berdiskusi di lain kesempatan dan lagi. kesempatan dengan Dan tema-tema yang berbeda. betul. Dan untuk Pak Haris Samandia yang ada di rumah, penonton, pendengar semuanya, nanti mungkin bisa bersaran ke kita untuk siapa sih yang nantinya materi yang akan mengisi di sini Iya. lagi, narasumber yang akan mengisi di sini lagi, tentunya dengan banyak pembahasan tentang keumatan kita sendiri. Karena banyak sekali pembahasan tentang keumatan kita ini ya. Banyak sekali itu. Betul. Perlu kita gali dari tokoh-tokoh kita. Mumpung Betul. mereka yaitu masih ada gitu. Iya, sangat banyak sekali Sangat tokoh-tokoh banyak kita sekali, ini ya. iya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Om Santi 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 Om Sahe Sahe.